Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Ibu akan mengajarkan sejarah kebudayaan Islam dengan materi perkembangan Islam di masa dinasti Umayyah di Damaskus. Yang pertama yaitu latar belakang berdirinya dinasti Umayyah, dan kedua para khalifah yang berpengaruh di dalam dinasti Umayyah. Baik, yang pertama latar berdirinya dinasti Umayyah dilatar belakangi terbunuhnya Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Hal ini menyebabkan dampak negatif bagi kaum muslimin lainnya. Sebagian kaum muslimin tidak menyetujui atas terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, terutama Muawiyah bin Abu Sufyan, karena Muawiyah bin Abu Sufyan menilai cara kerja Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat lambat untuk mencari tahu siapa pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Muawiyah juga memanfaatkan mantan-mantan pejabat Khalifah Utsman bin Affan dan masyarakat untuk tidak menyetujui atas kepemimpinannya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hingga terjadilah peperangan antara kaum muslimin itu, diantaranya Muawiyah bin Abu Sufyan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pengikutnya. Setelah itu, peperangan itu berdamai dengan bersyarat. Tidak lama kemudian, Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat dibunuh oleh Abdurrahman ibnu bin Muljam pada sholat subuh. Kemudian kepemimpinan itu diganti oleh putranya yaitu Hasan bin Ali. Pemerintahan Hasan bin Ali sangatlah cepat karena ia ditekan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah itu, Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan 3 syarat. Syarat pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan harus menjaga keluarganya. Yang kedua, menjaga nama baik Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketiga, ketika Muawiyah bin Abu Sufyan meninggalkan jabatannya, jabatan tersebut harus diserahkan kepada yang lain dengan cara Islami atau musyawarah. Persyaratan tersebut disetujui oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Tidak lama kemudian, Muawiyah bin Abu Sufyan kembali ke kota Damaskus untuk dijadikan pemerintahan dinasti Umayyah. Muawiyah kembali ke Damaskus yang menjadikan tempat pemerintahan Bani Umayyah. Dan yang kedua, para khalifah yang berpengaruh dalamnya. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan lahir 4 tahun menjelang Rasulullah SAW menjalankan dakwah di kota Mekah. Sebagai seorang sahabat, Muawiyah bin Abu Sufyan juga sebagai penulis Al-Quran. Pada masa Khalifah Rasyidin, Muawiyah bin Abu Sufyan diangkat menjadi panglima perang di bawah komando utama Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menaklukkan Palestina, Suriah, dan Mesir dari tangan Imperium Romawi Timur. Muawiyah juga dinobatkan sebagai khalifah di Ilyah atau Yerusalem pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi. Dengan penobatannya itu, ibu kota Suriah, Damaskus, berubah menjadi ibu kota kerajaan Islam. Muawiyah bin Abu Sufyan memiliki kepemimpinan yang terbatas karena beberapa wilayah Islam tidak mengakui kekhalifaannya. Selama proses arbitrase berlangsung, tangan kanan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu Amr bin Al-As, telah merebut Mesir dari tangan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Meski demikian, para penduduk di wilayah Irak mengangkat Hasan, putra Khalifah Ali bin Abi Thalib, menjadi penerus yang sah. Dan yang kedua, Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah yang bergelar Yazid I ialah khalifah kedua setelah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika Yazid bin Muawiyah naik tahta, sejumlah tokoh terkemuka di Madinah tidak mau menyatakan setia kepada Yazid bin Muawiyah. Kemudian Yazid bin Muawiyah mengirimkan surat kepada gubernur
Madinah untuk memintanya mengambil sumpah termuka di Madinah tidak menyatakan setia kepada Yazid I atau Yazid bin Muawiyah. Kemudian Yazid bin Muawiyah mengirimkan pesan kepada gubernur Madinah untuk memintanya mengambil sumpah setia kepadanya. Dengan cara ini, semua orang terpaksa tunduk kepada Yazid I atau Yazid bin Muawiyah, kecuali ada beberapa tokoh yang tidak mau tunduk kepadanya, yaitu Husain bin Ali, kecuali Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Zubair bin Awam. Pada tahun 680 Masehi, Yazid bin Muawiyah mengirimkan pasukan untuk setia pada pemerintahan dinasti Umayyah, sehingga terjadi pertempuran yang tidak seimbang yang kemudian hari itu dikenal dengan pertempuran Karbala. Tokoh yang ketiga ialah Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Abdullah bin Marwan bin Hakam adalah khalifah yang kelima di dinasti Umayyah yang menggantikan posisi Khalifah Marwan bin Hakam pada 692 Masehi. Selama masa pemerintahannya, ia banyak membebaskan kota-kota seperti kota Romawi, Afrika Utara, dan Turkistan. Pada masa pemerintahannya, ia membangun panti-panti untuk orang yang cacat, membangun jalan raya yang menghubungkan antara daerah satu dan daerah lainnya, pabrik-pabrik, gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah, mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai oleh Islam. Dia juga mencetak mata uang sendiri dengan menggunakan kata-kata dan tulisan bahasa Arab. Yang keempat adalah Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Ketika Walid bin Malik dinobatkan sebagai khalifah menggantikan ayahnya, Abdul Malik bin Marwan tidak mendapatkan penantangan. Selain itu, Khalifah Walid bin Malik juga beruntung karena ia memiliki sejumlah orang panglima perang yang memiliki keberanian dan kecakapan yang luar biasa. Sehingga itu, pemerintahannya berjalan dengan baik. Di antara tokoh panglima perang itu ialah yang pertama, Umar bin Abdul Aziz yang diberikan kepercayaan menjadi gubernur Arabia. Dan yang kedua adalah Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi yang diberikan kepercayaan menjadi gubernur Irak. Khalifah Walid bin Malik terkenal dengan seorang khalifah yang aman dalam memimpin. Keadaan ini membawa pengaruh yang sangat baik bagi upaya perluasan wilayah kekuasaan dinasti Umayyah keluar Jazirah Arab, terutama di Afrika Utara, Spanyol, dan Asia Tenggara. Selanjutnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang putra mahkota dari Gubernur Mesir Abdul Aziz. Beliau masih memiliki garis keturunan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ketika bahwa dirinya telah dinobatkan sebagai khalifah oleh Sulaiman bin Abdul Malik dan disetujui oleh masyarakat, maka ia tidak menolaknya. Setelah menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz merubah semua sikap dan gaya hidupnya. Sebelum ia menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz suka kemewahan dan musik. Tetapi setelah ia menjadi khalifah, ia meninggalkan semua sifat kemewahan dan kesukaannya kepada musik. Bahkan harta yang dia miliki dipergunakan untuk kepentingan umum. Sementara ia sendiri hidup dalam kesederhanaan dan kesejahteraan. Umar bin Abdul Aziz berkuasa kurang lebih selama 3 tahun. Meskipun demikian, banyak jasa-jasa yang ia tinggalkan.
Jasa-jasa tersebut dapat dilihat dari berbagai gerakan dan usaha yang telah dilakukannya. Kebijakan menghilangkan diskriminasi ras antara orang Muslim, Arab, dan non-Arab, toleransi beragama, meringankan beban pajak, dan sebagainya. Dengan kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sangat populer dan disenangi oleh masyarakat, dan yang terpenting adalah awal dari pembukuan hadis. Baiklah anak-anak, yang keenam adalah Yazid bin Abdul Malik bin Marwan al-Hakam. Sepeninggalan Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah berada di bawah Khalifah Yazid bin Abdul Malik pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Penguasa yang satu ini sangat tergila-gila akan harta atau kemewahan, dan dia tidak memikirkan nasib rakyatnya. Masyarakat yang awalnya hidup dengan ketentraman dan kedamaian berubah menjadi kacau. Dengan latar belakang dan etnis politis, masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik. Selanjutnya, khalifah yang terakhir ialah Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Kerusuhan tersebut berlanjut hingga ke pemerintah khalifah selanjutnya. Hisham bin Abdul Malik memerintah dari 720 sampai 743 Masehi. Bahkan di zaman Hisham ini muncul beberapa kekuatan yang baru yang menjadi tantangan berat bagi Bani Umayyah. Kekuatan tersebut berasal dari kalangan Bani Hisham yang didukung oleh golongan Mawali dan merupakan ancaman yang sangat serius bagi Bani Umayyah. Dalam perkembangan berikutnya, kekuatan ini mampu menggulingkan dinasti Umayyah dan menggantikan dinasti baru, yaitu Bani Abbas. Sebenarnya, Hisham bin Malik adalah seorang khalifah yang kuat dan terampil, akan tetapi karena gerakan oposisi yang sangat kuat, sehingga khalifah ini tidak berdaya dan mematahkannya. Sepeninggalan Hisham bin Abdul Malik, khalifah-khalifah Bani Umayyah yang tampil bukan hanya lemah, akan tetapi memiliki moral yang sangat buruk. Karena masalah tersebut, golongan oposisi makin kuat. Akhirnya, pada tahun 750 Masehi, dinasti ini diguling menjadi dinasti Abbas. Dinasti Umayyah digulingkan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan Abdul Muslim al-Khurasani, Marwan bin Muhammad bin Marwan bin al-Hakam. Khalifah terakhir Bani Umayyah melarikan diri ke Mesir, kemudian ditangkap dan ia wafat di sana. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti semua? Cukup sekian materi kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.